Hari ini ngobrol bersama Dr. Dirga Sakti Rambe. Halo dok. Halo, makasih ya. Makasih udah mampir ke sini. Senang sekali. Kita hari ini mau bahas salah satu penyakit yang lumayan bikin orang tua cemas sih sebenarnya. Yes. Yaitu demam berdarah ya. Tapi sebelum ke sana, dokter itu berarti spesialisnya apa nih? Penyakit dalam atau? Penyakit dalam. Penyakit dalam. Iya. Dan ahli vaksin juga kah atau? Jadi habis lulus dokter umum, dapat kesempatan sekolah beasiswa ke Italia untuk sekolah vaksin. Oke. Habis itu pulang ke Indonesia, lanjut spesialis penyakit dalam. Oh, oke. Berarti belajar vaksin duluan. Betul. Sebelum gastronya. Sebelum penyakit dalam. Penyakit dalam ya. Iya. Oke. Vaksin tuh apa? Apa yang dipelajari itu? Aku sekolah tahun 2012 ya. Oke. Waktu itu sedikit sekali kampus yang punya jurusan khusus bidang vaksin. Oke. Dan waktu itu dapat beasiswa, alhamdulillah. Terus pulang dan nggak pernah terbayang ada pandemi kemarin kan. Betul. Itu amat sangat terpakai. Semoga ya jadi bisa berkontribusi untuk masyarakat. Ilmunya, edukasi. ya. Betul gitu. Ini dong, berarti ada IG juga, ada TikTok, ada sosial media juga, sering Ada, edukasi. Ada, betul. Berarti udah kenyang dong, kayak konspirasi Oh, kita. sangat kenyang. Kita dimasukin chip ke dalam badan kita. Sangat kenyang, betul. Lu tanggepinnya gimana biasanya? Sebetulnya memang kan vaksin ini selalu menjadi kontroversial. Kenapa? Beda banget sama obat, Bang. Kalau Oke. obat tuh untuk orang yang sakit. Betul. Kalau dia nggak minum obat, sakitnya makin berat, bahkan bisa meninggal. Vaksin ini untuk orang yang sehat, mencegah suatu penyakit yang belum tentu dia kena sebetulnya gitu kan? Bener. Betul. Nah, jadi kadang juga penyakitnya nggak pernah dia lihat gitu misalkan polio gitu apa. Makanya banyak sekali kontroversinya. Plus sekarang era medsos ini ya memang lebih parah lah ya gitu ya. Misinformasi juga. Iya, banyak soal dimana. literasi segala macam edukasi kita kan memang ini sekali ya berat. Iya, tapi yang menarik adalah sekarang di hampir seluruh penjuru dunia tuh mulai banyak penyakit yang tadinya udah punah jadi muncul lagi kan. Belum. Kita Kayak bilang polio kan tiba-tiba ada lagi. ya re-emerging disease kita bilang ya. Jadi penyakit yang dulu udah nggak ada, terus karena trust terhadap vaksin, terhadap upaya-upaya pencegahan yang menurun, dia muncul lagi. Oke. Gitu. Ini padahal penyakitnya dulu udah nggak ada, udah Iya. punah. Terus ada segerombolan orang yang menolak Betul. buat divaksin. Jadi Muncul lagi. apa namanya herd immunity-nya hilang ya. Hilang, betul. Sehingga muncul lagi. Betul. Which is ini sebagai seorang ahli vaksin ini dong. Menyedihkan sekali Menyedihkan, sebetulnya ya, ya. sesuatu yang bisa kita cegah gitu ya. Kayak sekarang kita punya polio lagi benar tadi. Iya. Yang setelah sekian 10 tahun lebih kita bebas polio gitu kan. Karena cakupan polio kita kan cenderung menurun terus gitu. Makanya ini PR bersama lah. Kita nggak bisa hanya menyerahkan kepada pemerintah, karena juga ada kecenderungan trust yang menurun ya terhadap pemerintah di semua negara, nggak cuma Indonesia. Oke. Makanya channel-channel edukasi itu penting sekali untuk kita buka selebar-lebarnya itu. Mungkin gini, kalau saya sih ngelihatnya mungkin penolakan terhadap vaksin, katakanlah polio lah ya. Itu karena orang nggak punya memori yang cukup jernih soal polio itu sakit apa kan. Sehingga nggak ngerasa perlu, nggak ngerasa penting, dan udah lama nggak dengar ada orang yang kena polio dan maksudnya keluarga terdekat gitu. Kecuali kalau mereka pernah ngelihat, pernah ngalamin, mungkin rasa, oh iya nih gue harus jaga-jaga karena gue ngelihat itu gitu. Karena kan terakhir kalau nggak salah orang yang kena polio yang sampai paru-parunya harus pakai mesin tuh, betul. yang gede banget. Seumur hidupnya loh. Seumur hidupnya harus paru-paru pakai mesin yang gede banget itu. Iya. Itu orang terakhir ya kalau nggak salah ya, Iya. yang ada di berita-berita itu. Betul. Kan kalau kita ngelihat itu kan kayak, oh ya kayak gue harus serius deh. Iya. Tapi kan kalau yang nggak pernah lihat, itu bohongan kali kan gitu. Iya, benar juga Benar nggak sih itu? Editan bukan nggak sih gitu. Berarti emang PR banget ya untuk mensosialisasikan vaksin ini ya. Aku udah sekitar 13 tahun aktif di media sosial untuk ngomongin vaksin aja. Dan PR-nya memang luar biasa berat di Indonesia ini. Keluarga sendiri ada nggak yang kayak jangan percaya gitu, di Di WA? circle terdekat sih nggak ada sebetulnya. Oke. Makanya masalah. Nah, ini soal demam berdarah nih. Kenapa hari ini kita mulai dari situ dan ngomongin vaksin? Karena ada vaksin DBD juga kan. Iya. Demam berdarah itu salah satu penyakit yang kalau saya waktu itu pas masih kecil ya, ngerasa demam berdarah tuh kayak serem banget. Karena setiap kali demam dikit, terus maksudnya kayak demam terus hilang, demam hilang. Orang tua tuh kayak, kamu harus cek darah sekarang. Jangan DBD. Jadi tuh terbentuk mindset dari kecil kayak DBD ini kayak serius banget gitu. Nah, sampai akhirnya punya anak dan baru tahu rasanya jadi orang tua kalau DBD penyakit yang serius. Oke. Karena saya punya beberapa teman kan dokter. Ini nggak tahu bener apa enggak ya. Nanti kita coba confirm aja. DBD sekarang tuh ada banyak yang beda, dia bilang gitu.
kadang-kadang kalau udah telat dikit dia langsung bisa sampai lewat. Karena tetangga saya kebetulan juga dokter cerita kayak gitu. Sekarang agak aneh bang DBD-nya. Begitu telat dikit penanganan itu bisa ICU bisa udah done gitu. Nah, apa emang ada perkembangan DBD menjadi yang lebih severe kayak sekarang atau ini hanya telat penanganan atau gimana tuh? Oke. Jadi saya pengen kita membuka mata semua orang nih ya. Nomor satu, orang Indonesia yang pemikirannya kayak Bang Raditya itu sedikit sekali. Oke. Bahwa DBD itu penyakit yang berbahaya. Oke. Saya kasih tahu nih, DBD itu bicara soal kematian. Ya, Indonesia itu adalah salah satu negara dengan kematian DBD tertinggi di dunia. Contoh, 2024 itu ada 14 ribuan kematian di seluruh dunia karena DBD. Oke. Kita 1.400, 10%-nya Bang. 10% dari kematian seluruh dunia? Indonesia. Dari Indonesia datangnya? Iya. Dan ini situasi yang beberapa, let's say 10-20 tahun terakhir tidak banyak berubah. Setiap hari ada 4 orang Indonesia meninggal karena DBD. Oke. Ya, jadi ini penyakit yang serius yang berhubungan sama kematian. Nggak boleh dianggap remeh, nggak boleh dibilang masuk angin doang gitu ya. Dan ini soal kecepatan diagnosis, pengobatan, dan yang paling penting sebenarnya pencegahan. Nanti akan kita banyak bahas soal itu. Oke. Kemarin itu anak saya dua-duanya masuk rumah sakit. Jadi pertama dia demam. Jadi kalau anak demam tuh kami selalu catat di rumah. Demamnya jam berapa dan berapa suhunya tiap sejam sekali. Dia di 38,5, 38,7. Habis itu besoknya 38 lagi sampai malamnya saya bilang ke istri, ini kalau misalnya sampai 40, ini kayak ini aku bawa aja. Takutnya DBD. Nah, karena itu dari kecil kan digituin sama nyokap kan. Takutnya beda. Apalagi tetangga dokter ngomongnya gitu. Kalau telat gini, itu saya udah keringat dingin banget tuh. Pokoknya gimana caranya nggak DBD aja gitu. Maksudnya mudah-mudahan nggak gitu kan. Saya tuh lagi mau live streaming. Dok di YouTube. Pas lagi mau mulai live streaming itu kan live streaming jam 9. Jam 9 kurang setengah menit, 15 menit atau setengah jam gitu. Mbaknya datang, Pak udah 39,8. Wah. Langsung gue bilang, kita batal streaming apa segala macam. Walaupun ada satu orang yang bilang, aku bilang kan anak gue sakit gini-gini. So ada satu orang bilang, ya bohong lo bang, mana buktinya? Itu kan udah bikin, lu sini deh lu lihat sendiri deh gitu kan, jadi kesel banget. Akhirnya bawa anak ke rumah sakit, ke IGD waktu itu. Langsung hal pertama langsung minta cek darah. Begitu cek darah, trombosit aman, ada antibody DBD ya kalau dicek betul. Leukositnya tinggi, which is katanya sih infeksi. Di sini ada radang, ya udah bakteri, terus akhirnya diinepin. Cuman itu bener-bener aku nggak pengen banget kayak gitu lagi. Itu ada kekhawatiran itu. Ini saya nggak tahu nih, itu apakah terlalu panik apa enggak? Kayaknya sih terlalu panik ya. Sebenarnya gimana caranya kita bisa memastikan bahwa ini tuh anak belum sepenting itu untuk dicek DBD-nya gitu. Gimana bedain demam yang biasa sama demam DBD? Gitu? Betul. Sebenarnya pada anak dan dewasa kurang lebih sama di Bang ya. Jadi kita ada pegangan kalau demamnya itu masih belum 3 hari, 1-2 hari, kita bisa observasi dulu. Selama anaknya masih aktif, masih mau makan, masih mau main, kita boleh kasih paracetamol dulu, kompres dulu gitu kan. Tetapi kalau sudah demam hari ketiga nggak ada perubahan, ya baik anak maupun dewasa, hari ketiga itu baiknya memang periksa darah. Karena DBD itu hanya bisa dipastikannya dengan pemeriksaan laboratorium. Apalagi kalau nggak ada batuk pileknya nih Bang. Jadi kalau demam aja di Indonesia 3 hari itu most likely, maksudnya kita harus mengevaluasi ini jangan-jangan ini DBD gitu. Itu pegangannya. Kalau nggak ada gejala lain? Iya. Jadi kalau batuk, nggak ada pilek, nggak ada diare? Betul. Kalau diare bisa bagian dari DBD. Tapi kalau batuk pilek itu kan mungkin ISPA gitu ya. Tapi kalau dia demam, kalau dewasa demam, mual, muntah, linu-linu nggak jelas itu kan, sakit kepala, batuk pilek nggak ada, hati-hati. 3 hari ya? Iya. Di panas yang berapa? Kita nggak pakai patokan panas, tapi hari keberapa. Jadi tadi betul banget, kalau kita ada demam itu dicatat. Demamnya mulai hari apa dan tanggal berapa. Terus kalau aku boleh lanjut sedikit, ini jahatnya DBD ini ya. Secara alamiah siklusnya dia kan demam dulu tuh 1, 2, 3 hari. Ciri khas demam karena virus itu langsung tinggi Bang. Jadi hari ini sehat-sehat aja, besok coreng 39, 40. Tiba-tiba 1 hari, 2 hari, 3 hari itu biasa tuh. Kalau lagi demam kita kan aware kan, gue istirahat gue cuti tidur segala macam. Hari keempat, hari kelima demamnya turun. Ya kan? Wah sembuh nih, udah kemana-mana deh gitu kan. Padahal kalau benar ini DBD, ini fase kritis. Bener. Ini yang orang sering kecolongan sampai dengan meninggal. Karena dia nganggep gue udah sembuh nih. Atau kemarin masuk angin biasa.
Padahal di hari fase kritis itu saat demamnya hilang itu tubuh itu sedang parah-parahnya, berat-beratnya. Maka tensi bisa ngedrop sampai shock, terlambat ke rumah sakit apa segala macam, itu sampai bilang meninggal. Berarti emang paling tricky tuh itu ya. Itu yang dibilang tetangga saya juga kali ya, bahwa cepat, karena cepat itu artinya mungkin setelah dia mengalami fase kritis, habis itu demam lagi biasanya kan? Enggak, habis itu udah. Udah langsung sampai drop? Iya. Tapi kalau kita periksa darahnya, itu trombositnya pasti turun di hari segitu gitu. Jadi tidak akan ada demam lagi? Enggak ada demam lagi. Nanti semua akan dia recover sekitar hari ke-6, hari ke-7, baru dia mulai membaik. Tapi yang sering terjadi saat demamnya mulai reda pertama kali, dia langsung anggap dirinya sembuh. Nah, setelah fase penyakitnya itu kan kita demam 3 hari. Habis itu kita merasa sehat. Setelah itu apa? Lemes. Demamnya hilang, tapi masih lemas, masih sakit kepala, masih mual, itu masih banget kayak gitu, masih ada. Tapi demamnya hilang, itu tandanya. Oke. Menjadi mematikannya saat di fase kritis itu, kita kehilangan kewaspadaan, menganggap diri udah sembuh. Oke. Yang tadinya kita banyak minum, istirahat, kita udah gue udah sembuh, biasa aja gitu. Oke. Bisa nggak dari fase kritis itu tanpa dia papain, dia melewati the whole siklus DBD-nya? Bisa. Berarti sembuh? Bisa. Bener sembuh gitu? Bisa. Tapi kan ada risiko berat, ada risiko sampai dengan kematian. Oke. Itu. Saya tahun lalu, karena saya internis, saya pegang pasien dewasa. Saya di Jakarta kan prakteknya ya. Oke. 3 orang pasien saya meninggal karena DBD di Jakarta. Gila. Di Jakarta. Dan karena sudah fase kritis? Betul, terlambat ke rumah sakit. Paling sering terlambat ke rumah sakit. Dia udah tahu dia demam biasa, tiba-tiba datang ke saya, trombositnya 10.000. Terus ini satu nih, buka rahasia sebagai internis. Jadi kalau orang awam menganggap DBD itu, trombositnya nanti turun, nanti naik lagi kok. Kalau buat saya enggak, kalau lagi megang pasien DBD, doanya lebih kencang. Karena dokter tuh tidak pernah tahu trombositnya turun sampai seberapa. Kita cuma tahu di hari keberapa dia turun dan hari keberapa dia naik. Dan belum ada obatnya, Bang. Untuk trombosit yang turun? Iya. Artinya dengan transfusi pun nggak bisa? Itu justru kita mengharapkan jangan sampai. Kalau pasien sampai perlu transfusi, itu berarti udah berat sekali. Oke. Dan itu juga ada persoalan logistik ya? Nyari darahnya? Betul. Kalau di daerah-daerah kan akan susah gitu kan ya, butuh waktu gitu. Jadi DBD itu semenakutkan itu gitu. Itu padahal dari nyamuk doang ya? Iya. Ngapain sih itu nyamuk? Apa sih? Coba itu apa yang dilakuin sih tiba-tiba ada virus itu? Bang, aku mau tanya. Hewan paling mematikan di dunia apa? Ular bukan. Oh, iya, singa. Apa lagi? Kuda nil. Hiu bukan. Buaya bukan. Nyamuk. 700.000 kematian karena nyamuk setiap tahun. You name it. DBD, malaria. Zika, yellow fever, Japanese encephalitis, banyak sekali. Nyamuk. Nyamuknya ngapain kok bisa bawa DBD? Oke. Ngapain dia? Namanya nyamuk Aedes kan ya. Gitu. Dan di Indonesia tuh banyak banget ya. Dia gigitnya itu pagi sama sore. Oke. Jadi bukan malam yang ngiung itu bukan. Itu bukan nyamuk DBD gitu. Dia silent, gak bersuara. Terus dia punya kebiasaan memang justru hidupnya di tempat yang bersih. Ya, jadi kalau kita periksa di lingkungan rumah gitu ya, ada mereka lega karena tempat mereka kotor semua tuh. Udah gini. Oh iya. Gua sih kotor. Gua gak kena DBD, tapi gua kena pes gua. Kena black plague gua. Terus di dispenser, di bak rumah, di ember-ember, di penampungan gitu kan. Terus ini yang ajaib, jadi nyamuknya itu sangat produktif, Bang. Jadi sekali masa hidupnya dia, nyamuk betina. Karena dia gigit kita itu butuh protein dari darah kita. Oke. Dia selama hidupnya bisa bertelur 5 kali, sekali bertelur 100. Oke. Jadi selama hidupnya 500 telur. 500 telur dari 1 ekor nyamuk. Terus dia taruh di tempat, kalau di tempat yang basah, dia menetas. Kalau di tempat yang kering, tahan 6 bulan. Oke. Jadi dia bisa tahan. Gitu. Oke, makanya susah buat dibasmi. Betul. Karena begitu tricky juga ngelihatnya dan ngebersihinnya juga. Genangan kan di mana-mana ada. Di pohon ada genangan, di mana ada genangan-genangan alamiah gitu kan. Ada faktor risiko tempat seperti apa nggak? Tadi kan bersih atau apa di perkampungan lebih jamak atau enggak juga. Ini semua. Kan semua bisa kena kan, kampung, kota, laki-laki, perempuan, semua bisa kena DBD. Kalau kita pun juga genangan udah nggak ada, tetangga siapa tahu itu ada genangan gitu kan. Misalkan kita rajin nih ya, di rumah kita, semua kita periksa apa. Tetangga sebelah masa bodoh. Percuma. Nyamuknya terbangnya 400 meter soalnya.
Buset. Up to 400 meter. Gue hidup di gudang Alfamart deh. Ngunci di dalam aja deh gue, gak usah keluar deh gue. Pagi sama malam kan? Iya, betul. Nah, keluarnya sore gue. Oke, kalau udah digigit nyamuk DBD, udah kena DBD, bener nggak itu nggak ada obatnya? Jadi hanya disupport aja apa gimana tuh sebenarnya? Betul. Jadi untuk dengue ini, DBD ini belum ada obat spesifiknya. Oke. Terus mungkin nanya, terus ngapain gua dirawat kalau Ngapain sakit? ke dokter? Iya, ngapain ke dokter? Kita memberikan terapi suportif ya. Jadi kan kuncinya nomor 1 itu cairan ya, infus. Karena kan demam berdarah gitu. Jadi terjadi kebocoran pembuluh darah kita sebetulnya. Wow. Yang tadi fase kritis tadi itu loh, darah kita tuh rembes nggak kelihatan, nggak disadari ya, bukan darah ngocor gitu, nggak gitu, kita nggak bisa lihat, tapi di dalam tubuh kita terjadi kerembesan darah gitu, plasma, tensi bisa turun ya. Terus kasih obat demam, terus obat mual. Saya pernah kena DBD. Bernadette pernah kena DBD? Enggak sih. Enggak. Itu rasanya nggak enak banget ya, demam nggak jelas, mual nggak jelas, muntah-muntah segala macam, itu badan lemes, sakit luar biasa gitu. Berarti terapi suportifnya itu bentuknya ngasih cairan kan, plasma darah yang pecah nih berarti. Iya, yang ngasih infus cairan berarti. Berarti infus cairan hubungannya dengan plasma darah apa? Untuk menggantikan replace. Jadi ada yang bocor, rembes, diisi supaya tensinya nggak ngedrop. Gitu. Berarti bukannya ditransfusi darah? Bukan, kita ngasih transfusi hanya pada pasien yang benar-benar gawat, kritis ya, yang perlu banget itu. Karena juga transfusi trombosit itu ada risk and benefitnya lah gitu. Nggak sembarangan. Apa resiko dari transfusi trombosit? Karena siapa tahu kan ada yang fasenya udah mulai ke situ tuh. Jadi biasanya kita transfusi itu kalau trombositnya di bawah batas aman ya. Jadi kalau sampai masih di atas 20.000 kita masih agak lega tuh. Terutama dokter ya. Walaupun ke pasien kadang-kadang tenang aja ya Bapak Ibu, kan harus menenangkan ya. Tapi sebenarnya udah waduh mati gua gitu ya deg-degannya. Gimana nih? Tapi tetap harus tenang. Nah, di bawah 20.000 hati-hati banget, harus bed rest biasanya. Di bawah 10.000 risiko perdarahannya besar sekali. Gokil. Paling sering perdarahan otak. Jadi pasien saya yang 3 meninggal tadi semua ceritanya sama. Seperti orang stroke. Jadi kalau trombosit kita rendah, kan tujuan trombosit itu adalah mencegah perdarahan kan sebetulnya. Trombositnya nggak ada, darah kita keluar. Jadi kalau di CT scan tuh seperti perdarahan di otak karena DBD. Ya, saya punya temen yang juga kayak gitu tuh. Bukan DBD sih, cuma dia trombositnya rendah dan perdarahan bisa di mana-mana kan? Betul, di mana-mana. Dia waktu itu di mata kalau nggak salah. Jadi kan retinanya ada darahnya jadinya. Nah, pada saat itu kita mungkin perlu transfusi trombosit ya. Walaupun jarang kita butuhkan dan mesti hati-hati banget gitu. Wah, berarti seberbahaya itu ya. Seberbahaya itu. Jadi emang bener tuh nyokap saya dulu tuh nggak boleh dientengin tuh. Betul. Karena bener tuh panas tinggi, kamu jangan DBD langsung cek. Jadi ke bawah tuh, untung ke bawah sih. Jadi jangan nganggap semuanya masuk angin, nanti kecolongan soalnya bahaya. Kita kan dikit-dikit masuk angin. Orang Indonesia kan badak semua ya Bang ya. Iya. Nggak apa-apa gitu. Masih nyambung juga nih, jadi saya baru saja selesai tour. Nah, pas lagi tur stand up comedy keliling Indonesia, itu kita jualan tiket di depan. Jadi orang udah bisa beli tiketnya, tapi nontonnya masih 3 bulan, 4 bulan lagi. Nah, salah satu yang paling kepikiran adalah gimana kalau gue sakit. Ya kan? Karena pasti dong, Gak tahu. Takutnya kan malah pas lagi di tengah-tengah sakit harus cancel show kan? Iya. Mulailah nyari vaksin, mulai cari cara buat nggak sakit. Jadinya rutin nih sekarang. Pertama vaksin flu. Itu tiap tahun strainnya beda kan? Betul. Strainnya beda, jadi tiap tahun diulang vaksin flu. Supaya nggak tiba-tiba kena flu mau show. Nah, tapi ini bener nih. Ini baru aja saya baru tahu tahun lalu. Bahwa ada vaksin DBD. Kenapa tiba-tiba ada? Nggak tiba-tiba. Upaya pengembangan vaksin itu kan selalu memakan waktu ya. Cara kerjanya kayak apa? Vaksin itu secara umum sama ya. Tadi Bang bilang vaksin flu, vaksin DBD itu mirip-mirip aja. Jadi menyiapkan tubuh sebetulnya. Melatih tubuh punya kekebalan. Sehingga kalau setelah vaksin kita digigit nyamuk Aedes beneran, apes tuh masuk dengue masuk ke tubuh kita udah punya antibodinya, udah punya pasukan pelindungnya. Jadi bisa langsung cus ngelawan. Jadi artinya ada virus yang dilemahkan dimasukin ke badan. Nah, ini hati-hati ngomongin virus yang dilemahkan kan seakan-akan memasukin, kadang-kadang dibilangnya memasukkan kuman, bibit penyakit. Nah, ini mesti diluruskan, itu tidak begitu ya. Jadi yang kita buat itu adalah bagian dari virus, tapi sifatnya tidak patogenik, tidak bikin penyakit. Itu. Jadi nggak tepat tuh kalau bilangnya masukin bibit penyakit, itu nggak tepat. I see. Karena beda. Ini hanya part of the virus.
part of the virus yang dimasukin sehingga imun bisa respon. Betul. Oh. Dikenali oleh tubuh seakan-akan ini memang bagian atau sama dengan virus dengue beneran gitu. Oke. Dibentuklah antibodi. Jadi kita ngajarin dia nih, ngajarin imun nih. Betul. Sehingga kalau ada virus dengue masuk, dia udah belajar. Udah punya antibodinya. Oke. Langsung sikat. Ya. Mungkin nggak orang yang sudah vaksin DBD positif DBD? Jadi udah vaksin masih bisa Bisa kena. Nih, aku mau cerita tadi di awal. Oke. Virus dengue itu penyebab DBD itu ada 4, Bang. Oke, ada 4. Jadi orang itu theoretically bisa kena DBD lebih dari sekali seumur hidupnya. Oke. Gitu kan? Ha-ha. Nah, vaksin itu bersyukurnya bisa melindungi ke-4-4-nya. Oke, 4-4-nya. Pertanyaannya, udah vaksin masih bisa nggak kena DBD? Memang tidak ada satupun vaksin yang efektivitas sampai 100% tidak ada. Oke. Tapi yang jelas sangat signifikan dibandingkan kalau nggak vaksin sama sekali. Oke. Jadi kalaupun kena, udah punya antibodi. Sama kayak vaksin-vaksin lain ya? Ya. Kayak vaksin flu kan bisa aja kena Bisa flu, aja, tapi lebih ringan daripada tidak divaksin. oh, I see. Tapi sangat signifikan gitu loh dibanding kalau kita tidak vaksinasi. Oke. Gitu. Nah, kemarin saya juga baru check up anak kan setelah keluar dari rumah sakit, ngobrol sama dokternya, dokter di sini di rumah sakit sini. Dia bilang sekarang udah ada yang untuk anak-anak DBD. Maksudnya udah bisa digunakan untuk anak-anak. Ya. Tapi 6 tahun. Bener itu, Dok? Bener. Oh. Karena kemarin uji klinisnya kan juga sudah pada semua kelompok dewasa gitu ya. Oke. Soalnya kadang kita paling worry kan sama anak kan. Iya. Gue mah oke lah, gue divaksin DBD. Tapi anak gue gimana nih? Kalau kita lihat data di Indonesia itu ada sedikit perubahan ya, bahwa dulu kan kita mikir DBD itu mayoritas pada anak gitu atau hanya pada anak. Ternyata enggak tuh, pada usia produktif yang kayak kita gitu itu makin banyak yang kena. I see. Gitu ya. Dan barangkali itu hanya fenomena gunung es. Kalau kan jarang kita masuk angin demam nggak ngecek gitu kan. Kalau semuanya ngecek juga. Oke, tadi ada antibodi kan. Kadang-kadang antibodi diperiksa, positif. Berarti orang ini dulu pernah kena DBD tanpa dia sadar. Itu saya sering banget ketemu seperti itu. Berarti kalau dia udah pernah kena DBD, udah punya antibodi, menandakan bisa aja dia Kebal, tidak aktif kan? Iya, dia kebal terhadap salah satu. Kan ada 4 tadi kan. Salah satu virus yang dulu dia terinfeksi. Nah, anak saya kan kemarin sakit, dicek antibodi juga. Dan antibodinya kan negatif. Mungkin nggak kalau misalnya kalau dia kena seumur hidup antibodi akan menunjukkan positif? Yang ada, jadi antibodi itu ada IgM, ada IgG. Kalau IgM itu antibodi yang sakit pada masa ini, infeksi pada masa ini. Oh, ada pembedanya. Ada beda. Jadi kalau IgM negatif berarti saat ini kita sedang tidak sakit. Tapi kalau kita pernah sakit, pernah terinfeksi virus dengue ini DBD, IgG-nya yang positif. Makanya harus pakai tuh IgM sama IgG. Soalnya aku pikir kayak misalnya TBC laten tuh, tes IGRA positif. Seumur hidup akan positif terus kan? Yang IgG-nya dengue akan terus positif. Oh, karena kalau di TBC laten nggak dibedain tuh. Betul. Kalau di antibody dibedakan. Menarik juga ya. Oke. Berarti untuk anak-anak udah bisa. Terus orang dewasa bisa juga. Bisa. Jadi selama bisa dikasih pencegahan ya kenapa enggak? Gitu kan. Kalau saya kan kebutuhannya memang buat kerja ya. Takutnya tiba-tiba gue kena DBD lagi pas lagi mau show gitu kan. Jadi udah vaksin DBD ya? Kalau saya udah ya. Terus habis itu biasa aja kan? Mau vaksin flu, vaksin DBD? Biasa aja kan? Biasa aja. Ya. Orang kan sering khawatir kan, habis vaksin begini, begitu gitu. Padahal ya biasa aja. Tapi nggak tahu deh. Kalau aku waktu itu diobservasi nggak ya? Aku lupa deh. Kalau COVID kan diobservasi tuh. Sebetulnya kalau SOP internasional setelah vaksinasi kita paling nggak 15 menit atau 30 menit jangan pergi dulu dari situ, dipantau dulu. Setelah itu aman boleh gitu. Oh iya, kalau saya habis divaksin kayaknya nggak diobservasi, tapi kok bayarnya lama. Iya. Jangan-jangan tidak langsung. sengajain supaya lo jangan kemana-mana kayaknya. Kalau orang yang udah pernah kena DBD, berarti kan dia bisa kena DBD yang strain yang lain. Sisanya, betul. Sehingga jangan sampai kita berpikir, gue pernah kena DBD, maka gue nggak butuh proteksi gitu. Betul. Karena tadi walaupun udah pernah kena DBD, kita kan masih perlu mencegah yang 3 sisanya gitu kan. Oke. Jadi makanya baik yang sudah atau belum tetap perlu mendapatkan vaksinasi. Kalau gitu logikanya, kalau dokter pernah kena DBD kan? Pernah. Berarti ada satu strain DBD yang dokter udah punya antibody. Iya. Berarti kalau strain itu hinggap lagi, dokter aman. Udah kebal. Oh, berarti yang nggak butuh vaksin yang 4 kali kena. Iya. Cuman apes. Koleksi. Cuman apes kalau 4 kali. Dia kok. Bang, ada lagi aku lupa bilang. Nah, jadi kalau orang udah pernah kena satu strain yang pertama ya, let's say dia kena DEN 1. Terus namanya strain ya. Terus dia kena strain yang kedua. Ini jelek jahatnya DBD.
infeksi atau sakit yang kedua lebih berat daripada yang pertama. Oke, ya udah nggak jadi gue nggak usah koleksi, Jadi jangan sering-sering kena DBD. Kenapa bisa lebih parah? Kalau pakai bahasa yang simple, tubuh itu overreact, jadi terlalu berlebihan respons imunnya gitu kira-kira. Oh, kayak yang COVID waktu itu parah ya? Ada beberapa yang kayak gitu kan. Badai ya. apa sitokin itu betul. ya? Kalau misalnya masih bingung, pengen konsultasi, itu ada daftar klinik, daftar rumah sakitnya di cegahdbd.com. Bisa konsul lewat di daftar yang ada di sana, tinggal pilih aja. Itu datanya dari Aceh sampai Papua ada di sana. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik juga, tinggal lihat kliniknya, mau nanya soal vaksin di sana, atau mungkin lagi udah demam 3 hari, misalnya udah mulai curiga gitu, silakan aja coba daftarnya ada di cegahdbd.com. Persiapan sebelum vaksin dan sesudahnya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Orang tuh kalau ngomong vaksin sering berpikirnya ribet. Oke. Ya, gua nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Abis vaksin minum air kelapa muda, nggak boleh apa? Nggak kayak gitu, biasa aja. Nomor 1, sebelum vaksin, yang penting sehat. Sehat secara umum, bukan tadi malam gua habis begadang nih, nggak boleh vaksin. Semalam habis nonton bola, enggak. Yang penting sehat secara umum aja gitu ya, fit gitu. Kan sebelum vaksin kan diperiksa tekanan darah segala macam, itu ada screening juga di situ gitu. Itu aja persiapannya. Setelah vaksin nggak boleh ngapain? Nggak ada, aktivitas seperti biasa aja. Oke. Cuman memang kan vaksin apapun ini ya, nomor 1 kan paling sering nyeri di bekas suntikan. Which is oke lah ya, biasa 24-48 jam selesai. Yang kedua, sekitar 10% vaksin itu bikin demam. Ini tidak nyaman, tapi nggak bahaya. Demam itu tanda vaksinnya bekerja. Kalau aku nih sebagai ahli gitu ya, justru mengharapkan orang tuh yang habis divaksinasi itu sedikit tidak enak badan. Tanda vaksinnya bekerja. Imunnya lagi latihan. Ya, macam-macam. Ada yang ngantuk, ada yang laparan, mungkin ada yang demam segala macam gitu. Tiap orang beda-beda. Kalau sudah vaksin DBD, perlu ngulang lagi kapankah gitu? Enggak, jadi dia nggak kayak tadi vaksin flu kan setahun sekali ya, karena tiap tahun strainnya berbeda-beda. Kalau DBD dosis lengkap, that's all, selesai. Nah, istri saya nih, dia udah vaksin DBD sekali. Kayaknya dia lupaan orangnya. Mesti diingetin berarti. Nah, sayang soalnya. Kayaknya udah lebih deh dari 3 bulan. Oh ya. Itu apa yang harus dilakuin tuh? Nggak perlu ulang dari awal. Jadi kita pengen sih semua on time gitu ya 3 bulan. Tapi kalau satu dan lainnya lupa atau habis sakit atau apa, memang lengkapi aja, susulkan aja secepatnya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dia 11 tahun kalau nggak salah. Belum ada vaksin. Penelitiannya juga tinggal dilengkapi. Penelitiannya juga belum ada. Soalnya kalau cuma sekali antibodinya kan nggak optimal tuh. Bener. Takutnya nanti proteksinya juga nggak sempurna gitu. Siap. Apalagi kira-kira miskonsepsi yang orang-orang Indonesia masih suka salah nih soal DBD. Kalau menurut dokter. Ya tadi satu tuh bukan penyakit yang berbahaya. Bukan penyakit padahal yang berbahaya. Ini ngomongnya kematian ya. Nyawa. Terus yang ketiga, tidak bisa dicegah gitu, kayak udah biasa aja gitu. Ya kayak pasrah aja, nggak apa-apa kok kena DBD gitu kan. Padahal harusnya tidak begitu tuh. Dan kalau saya sebagai dokter itu pengenlah kita itu nggak kematian tertinggi di dunia gitu loh. Tapi ini benar kita kematian tertinggi, Dok? Tadi kan mungkin kalau aku search datanya, kita tuh mungkin di bawahnya Bangladesh, di bawahnya Brazil gitu. Salah satu yang tertinggi lah gitu. Tapi tetap tinggi kan? Iya, makanya sampai-sampai pemerintah punya target 2030 itu zero death gitu. Oke lah kita punya kasus DBD banyak, tapi mbok jangan ada yang meninggal. Ya itu kan kematian baik pada anak maupun dewasa itu sesuatu yang kita bisa cegah gitu loh. Iya, apalagi kalau sesuatu yang bisa dicegah, terus kayak kata dokter sendiri udah pernah melihat sampai ada korban 3 orang kan, sesuatu yang kayaknya miris aja ya kalau dipikir-pikir. Dan yang mencegahnya mesti berlapis. Maksudnya kita mencegah eksternal, tadi kita lingkungan, ya kita berantas sarang nyamuk apa, tapi kan ya internal juga penting kan, dengan hidup sehat, nutrisi segala macam. Tadi vaksinasi kan menghadirkan antibodi perlindungan, itu yang mungkin tidak dimiliki sama upaya pencegahan yang lain. Oke, terus ada yang ini ya dok, apa tuh saya pernah lihat plus itu ya? 3M. Oh, 3M. Oh, kirain bacanya gitu ya. Plus 3M plus itu apa itu? Ya itu gerakan ya dari pemerintah menutup, menguras dan mendaur ulang, plus upaya-upaya pencegahan lain tuh. Ada pakai kelambu lah, sama plus dan vaksinasi juga gitu. Menutup apa yang ditutup? Maksudnya bak mandi gitu. Penampungan air yang berpotensi jadi tempat dia bersarang. Pokoknya itu kan air tenang ya kalau nggak salah ya. Pokoknya kalau ada air tenang tutup aja. Kayak menutup, menguras. Tadi jangan biarkan ada genangan, jangan biarkan dia naruh telur semua, jadi airnya diganti berkala gitu misalkan. Terus M yang ketiga tadi? Daur ulang. Ya.
Mendaur ulang apa nih maksudnya mendaur ulang nih? Kayak Mendaur ulang mungkin barang-barang yang bekas-bekas itu jangan diletakkan, ditinggalin. betul. Jadi dimanfaatkan, jadi nggak ada itu. Oke, baru kelambu. Iya. Saya ini karena banyak nyamuk juga di rumah ya. Jadi masang net nyamuk. Betul. Itu harus sekecil apa sih sebenarnya netnya? Kok masih kadang suka ada nyamuk lewat-lewat? Kayak ke kontraktor kayak ya, bukan ke dokter ya kayaknya. Kayak pertanyaan salah buat dokter deh. Kenapa gue nanya soal bangunan ya? Tapi nggak, siapa tahu gedenya nyamuk gitu. Pokoknya yang standar buat kawat nyamuk kali ya. Iya. Oke, saya salah tuh soalnya. Boleh aja kok pakai pasang tadi kelambu, pakai repellent ya, mosquito repellent itu boleh-boleh aja gitu kan. Cuman kayak tadi misalkan 3M itu memang gerakannya mesti masif, Bang. Jadi kalau saya bilang kalau cuma rumah kita doang yang serius 3M tapi tetangga kanan kiri masa bodoh, itu tidak akan efektif. Benar. Ada satu lagi nih yang gue lihat di kompleks. Apa tuh? Oh ya, fogging. Itu kenapa? Itu bisa nggak tuh? Ya, jadi kalau kita kan senang ya ada tangga atau kita kena DBD terus lapor ke RT RW kelurahan 1-2 hari datang tuh semprot. Fogging. Iya. Habis semprot kayak kita merasa lega kan. Wah, udah nih komplek gua amanin dari DBD. Betul. Fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Oke. Tidak membunuh jentik, tidak membunuh nyamuk kecil, dan sudah banyak laporan resisten. Sama kan pakai obat kimia gitu kan untuk matiin. Itu nyamuknya resisten. Jadi artinya nggak mempan? Gua nggak bilang itu nggak berguna, mungkin boleh, tapi jangan ada anggapan atau perasaan kalau udah fogging gua aman 100%. Oh, jangan sampai ini komplek udah di fogging. Iya. Terus siang-siang keluar. Ayo. Jangan sampai, jangan jumawa. Iya. Jangan merasa kuat. Itu hanya salah satu upaya aja gitu ya. Nah, Oke. Tapi mungkin kadang RT mau menghadirkan rasa aman kali ya. Itu kan demonstratif ya. Jadi kayak asapnya di mana-mana gitu kan. Kayak wah seru nih, udah nih selesai nyamuknya mati gitu. Oke. Biasa kecoak pada keluar-keluar semua gitu kan. Bener. Oke. Berarti fogging itu tidak seefektif itu. Iya. Oke. Mending yang tadi ya, atau pakai repellent. Repellent juga kadang-kadang suka skip kan. Betul. Kita juga. Makanya aku bilang penjagaannya mesti berlapis sih memang. Nggak cuma bisa satu doang DBD ini. Karena celahnya itu banyak sekali gigitnya gitu. Tapi prevalensinya nyamuknya sendiri, nyamuk membawa virus DBD itu memang semasif itu kah? Di Indonesia iya. Oh. Pasti ada tuh sekitaran kita. Ada. Aedes itu bahkan ada dua kan, Aedes aegypti sama Aedes albopictus. Itu Aedes yang kedua itu albopictus itu populer dengan nama nyamuk kebun kalau di Indonesia. Yang gede-gede ya? Iya, putih. Kalau pagi nongkrong aja tuh di taman apa di mana gitu kan kadang-kadang suka ada gitu lewat. Kalau malaria bedanya di mana? Satu beda nyamuknya. Dia kan anopheles kan kalau malaria kan. Terus dia berupa parasit. Kalau itu kan tadi virus gitu. Dan tadi daerahnya ya, walaupun Indonesia juga sayangnya juga cukup endemis ya, terutama di beberapa tempat seperti Papua gitu ya, Maluku gitu. Tadi saya bilang nyamuk itu hewan paling mematikan di seluruh dunia. Itu beda penyakit kan? Beda perjalanan penyakitnya juga beda. Kalau DBD itu penyakit yang akut kan, jadi dia kena sakit seminggu 2 minggu selesai sembuh gitu. Kalau malaria kan bisa relapse lagi, muncul lagi virusnya, parasitnya ngumpet di tubuh gitu, bisa aktif lagi. Gitu. Artinya pengobatannya jauh lebih lama. Iya, lebih malaria. Tapi untuk kami yang di Jakarta relatif aman. Relatif aman, betul. Selama kita nggak ada traveling ke daerah yang berisiko, relatif aman. Tapi kalau teman-teman lain yang ada malaria, ada kemungkinan punya DBD juga, nyamuk membawa DBD juga apa enggak nih? Dua hal yang berbeda. Oh, enggak, maksudnya domisili. Bisa jadi. Bisa jadi. Nyamuk dengue itu, nyamuk Aedes itu ada di seluruh Indonesia. Oke, berarti ada daerah yang ada malaria dan ada DBD-nya dong? Ada. Kalau kena dua-duanya, apes berarti kan iya. Dua. Iya. Wah, serem juga ya. Iya. Cuman untungnya di Jakarta malaria dikit. Apa dibilang tidak ada lah di Jakarta ya. Tidak ada? Di malaria tidak ada. Kenapa dia nggak kesini? Kayaknya nyamuknya dan parasitnya nggak ada di Jakarta. Oke. Tidak sesuai dengan lingkungan ininya lah gitu. Siap. Terima kasih Dok, seru banget. Terima kasih obrolannya. Ini relate banget sama saya soalnya karena anak benar-benar baru pulang dari rumah sakit dan kecurigaan kita ketakutan kita sih memang DBD pada saat itu, dan untungnya sih ternyata batuk pilek biasa. Tapi anehnya memang itu leukositnya tinggi kan, jadi kayak infeksi ya. Infeksi bakteri biasanya. Sekarang tuh memang lagi rame ya, anak kecil sakit, orang tua sakit, kok
pas saya update itu kayak, ya bang ini musim sakit. Betul. Ada hubungannya sama cuaca juga kah? Cuaca ya, terus ya mobilitas apa segala macam ya. Nyamuk DBD sendiri ketika musim hujan jauh lebih berkembang. Betul, dia menggigitnya lebih sering, berkembangnya lebih cepat ya. Terus kita belum bicara fenomena perubahan iklim, El Nino segala macam itu merubah perangai nyamuknya gitu loh. Lebih agresif, lebih sering gigit gitu. Siap. Nah itu lagi-lagi tadi kalau misalnya mau tahu info lebih lengkap, ada daftar klinik, rumah sakit di cegahdbd.com dari Aceh sampai Papua bisa dilihat di situ. Makasih sekali lagi dok. Thank you udah datang ke sini. Ya.